Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Kamis 13 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya penertiban pedagang kaki lima di Bengkulu diwarnai kericuhan dan surat suara daerah pemilihan luar negeri mulai dikirim. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di pasar tradisional Panorama Kota Bengkulu. Tak terima lapak diangkut paksa petugas Pol PP, sejumlah pedagang melakukan perlawanan. Akibatnya aksi saling dorong pun dan tarik-menarik juga tak terhindarkan. Kedatangan petugas Satpol PP secara mendadak ini membuat para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Kedondong, pasar tradisional Panorama Bengkulu kocar kacir. Semampunya para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan dan lapak milik mereka. Namun usaha para pedagang tersebut sia-sia. Petugas Satpol PP tanpa kompromi langsung melakukan penyitaan secara paksa. Akibatnya saling dorong dan tarik-menarik antar petugas dan pedagang pun tak terhindarkan. Selain mengambil paksa lapak, petugas pun berupaya turut meringkus sejumlah pedagang kaki lima yang dianggap ilegal. Namun, upaya penangkapan pedagang tersebut batal lantaran mendapatkan perlawanan dari pedagang lainnya. Tak berhenti sampai di situ, petugas kemudian melakukan penyisiran menuju Jalan Belimbing. Di kawasan ini petugas berhasil menyita beberapa lapak, salah satunya milik pedagang sandal yang kedapatan menggelar dagangan persis di tepi badan jalan. Setelah bersih tegang, selama hampir 20 menit, petugas Satpol PP pun melunak dan bersedia melakukan pembicaraan dengan anggota keluarga pedagang. Akhirnya pedagang pun bersedia mengikuti aturan dan memindahkan barang dagangan mereka ke dalam toko. Upaya penertiban paksa ini bukan tanpa alasan dilakukan petugas Satpol PP. Peringatan dan himbauan telah berulang kali dilayangkan kepada para pedagang. Namun sikap lunak petugas tersebut tidak pernah digubris para pedagang. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Kepulauan Aru berunjuk rasa ke Mapolres Aru, menuntut proses hukum terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan aksi penembakan sehingga menewaskan satu warga dan melukai 3 orang. Ratusan warga Aru ini mendatangi Mapolres Aru dengan berjalan kaki. Di halaman Polres, warga mengamuk dan meminta pertanggungjawabkan polisi atas insiden penembakan terhadap warga Desa Masya. Warga meminta oknum Brimob yang melakukan penembakan segera dipecat dari kesatuan dan diproses hukum. Aksi penembakan terhadap warga Mesiang ini terjadi pada 3 Februari lalu. Seorang oknum anggota Brimob yang bertugas di Aru menembaki warga nelayan yang sedang melaut. Akibat penembakan tersebut, 1 warga tewas dan 3 orang luka. Wakapolres Aru, Kompol Eko Wimpianto yang menemui warga memastikan oknum Brimob tersebut diproses secara hukum. Saat ini Polres Aru sudah mengamankan oknum Brimob pelaku penembakan dan sementara diperiksa terkait motif penembakan tersebut. Usai melakukan aksinya, warga kemudian membubarkan aksinya dan akan terus mengawal proses hukum terhadap oknum anggota Brimob pelaku penembakan warga tersebut. Dari Aru, Maluku, Haryatno melaporkan. Masih dari informasi seputar demonstrasi pemirsa, ratusan nelayan Kota Medan, Sumatera Utara dalam sepekan terakhir berhenti melaut. Kondisi ini terjadi menyusul larangan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan yang mulai berlaku pada 1 Februari lalu. Ratusan perahu nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Belawan, Medan, Sumatera Utara ini dalam sepekan terakhir sama sekali tidak beroperasi. Hal ini menyusul larangan yang diberikan pemerintah akan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi perahu nelayan berkapasitas 30 GT ke atas. Para nelayan memilih tidak melaut karena menilai tidak akan mampu mendapatkan keuntungan karena tingginya biaya operasi
jika menggunakan bahan bakar non-subsidi yang mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Sejumlah nelayan kebanyakan hanya memilih menghabiskan waktu untuk memperbaiki beberapa kerusakan kapal maupun melakukan perbaikan alat tangkap ikan. Kondisi ini sendiri mulai berdampak pada melonjaknya harga ikan di pasaran yang mencapai 2 kali lipat dari biasanya. Hal tersebut terjadi karena semakin minimnya pasokan ikan di pasaran. Menurut keterangan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Medan, Zulfahri Siagian, jika pemerintah tidak menarik pelarangan penggunaan bahan bakar bersubsidi bagi nelayan, sedikitnya 5.000 nelayan asal Kota Medan akan kehilangan mata pencahariannya dalam waktu dekat. Kami berpikir pengusaha akan menghentikan usahanya. Sudah pasti ribuan nelayan kami di Kota Medan khususnya, lebih kurang 5.000 nelayan akan terancam tidak mendapat pekerjaan. Ini sudah terjadi dari mulai bulan tanggal 1 Februari kemarin. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Surat suara daerah pemilihan luar negeri mulai dikirim. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.